beberapa bagian daripada firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama, di dalam Injil Lukas pasal 24, mulai dari ayat yang ke-8, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-49. Namun saya hanya akan membaca beberapa ayat, khususnya di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49, dan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36, demikian bunyinya. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Satu ayat lagi. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat 33 demikian. "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Sedemikian bagian firman Tuhan untuk menjadi perenungan bagi kita hari ini. Dari bagian firman Tuhan yang telah saya bacakan, Bapak Ibu telah memperhatikan dan mengikutinya. Sebagaimana tema yang diberikan oleh PGI untuk kita renungkan dalam masa Paskah ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Dan untuk kita merenungkan sebagai subtema hari ini adalah damai sejahtera Kristus menjawab ketidakpastian. Damai sejahtera Kristus menjawab ketidakpastian.
Saya mau ada sesuatu yang ditampilkan di depan dan minta maaf untuk guru matematika. Ya, minta maaf ya. Mungkin kita langsung akan memprotes apa yang tampil di depan. Ada 22 tambah 2 sama dengan 1. Ada 3 tambah 4 sama dengan 1. Ada 25 tambah 5 masih tetap 1. Dan ada 10 ditambah 2 juga tetap 1. Sekali lagi, minta maaf bagi yang guru matematika. Jangan diprotes langsung. Pasti kita akan bertanya, oh nasusiato Ibu Pendeta, Larenoya 22 tambah 2 misari. Sedangkan dikurang saja tidak akan bisa. Dan seterusnya. Ada yang bisa menjawab ini? Ada yang bisa untuk menjawab? Saya akan menjawabnya. Yang pertama, 22 tambah 2 sama dengan 1 adalah 1 hari. Ya, luar biasa. Ternyata ada yang mengikuti TikTok ini. Oke, terima kasih untuk jawaban. Pertama, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun. Ada saudara saya di atas yang mengangguk-angguk. Saya tidak akan membahas tentang perhitungan yang ada di belakang. Tetapi di saat kita melihat, kita akan bertanya, semua itu tidak pasti, tidak benar, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dipenuhi dengan keraguan-raguan untuk menjawab. Namun ini adalah hal yang pasti, benar. Apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, Yesus sudah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya tentang perjalanan hidup. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus? Apa yang membuat mereka tidak bisa untuk mengerti, tidak bisa untuk mempercayai, bahkan secara pemikiran intelektual mereka, secara teoritis, apa yang disampaikan oleh Yesus itu tidak masuk akal. Karena dia akan meruntuhkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Bahkan murid-muridnya sendiri menolak kalau Yesus akan mengalami penderitaan. Ada yang sudah rela secara fisik untuk mengalami terlebih dahulu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus katakan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi tidak memikirkan tentang apa yang dipikirkan oleh Allah.
Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 tadi, secara khusus ayat sebelum daripada ayat yang ke-33 memperlihatkan di situ tentang keberadaan murid-murid Yesus. Dan sekali lagi, di saat Yesus menyampaikan bahwa mereka akan beroleh damai sejahtera dalam ayat yang ke-33 itu, dan juga di dalam pasal 4 ayat yang ke-27, penderitaan apalagi kematian Tuhan Yesus belum dialami. Yesus baru menyampaikan kepada mereka apa yang akan dialaminya. Tetapi dia sudah menjanjikan tentang damai sejahtera itu sebagai sesuatu yang pasti yang akan dialami di dalam kehidupan mereka. Yesus memberikan damai sejahtera itu sebagai sebuah jaminan kekuatan untuk bisa tenang, untuk siap menghadapi setiap situasi-situasi yang sulit yang diperhadapkan kepada mereka. Namun sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Yesus, mereka tidak bisa menerimanya. Apa yang disampaikan oleh Yesus bukan hanya sebagai sebuah kekuatan, tetapi itu adalah merupakan sebuah harapan dan keyakinan bahwa murid-muridnya akan dituntun, akan dipelihara di dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan itu. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakpastian, ketidakpercayaan, keraguan-raguan yang timbul dalam hati murid-muridnya memperlihatkan bahwa mereka tidak memahami tentang firman Tuhan. Berapa lama mereka bersama-sama dengan Yesus? Waktu yang cukup lama. Ada yang sampai 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Yesus. Yang nalah dibandingkan kami ya sebagai gembala, mane 1 tahun 10 bulan, 9 bulan kami ada di Rantepal. Nah pasti mitandai nasa mo keberadaan kami seluk-beluk, tampilan, segala sesuatu pasti sudah kamu tahu. Jemaat Tuhan sudah mengetahuinya. Itu baru 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Apalagi dalam jangka waktu 3 tahun. Atau nanti kalau 1 periode nala dimutasikan, pasti mitandai nala dimutasi mo, pasti mikol laku tempat yang susi teto saya ibu pendeta, Bapak Pendeta Daniel, begini orangnya. Itu adalah pemahaman kita bersama-sama. Namun murid-murid Tuhan Yesus, dari apa yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak tahu. Itu sebabnya dalam ayat 17 pasal Yohanes pasal 16 ayat 17 dan 18 di situ dikatakan, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ia berkata kepada kita, sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Ini adalah pertanyaan. Yesus menyampaikan dia akan pergi. Pertama yang akan dilakukan oleh Yesus adalah dia akan pergi ke Yerusalem untuk menghadapi penderitaan itu. Tapi mereka tidak tahu. Yang berikut dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Namun mereka tidak paham
Setelah Yesus menyampaikan hal itu, kalau kita membaca selanjutnya di dalam ayat yang ke-27, ayat yang ke-29, kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan engkau tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Setelah Yesus menjelaskan tentang apa yang dia alami, mereka mulai paham. Mereka mulai mengerti sedikit. Sehingga untuk menjawab hal itu, Yesus katakan kepada mereka, "Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku." Yesus menjanjikan damai sejahtera untuk mereka alami. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang membuat mereka tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Yesus? Karena mereka tidak memahami tentang firman Tuhan. Yang kedua, karena mereka tidak mampu untuk menghadapi kenyataan hidup. Sekalipun mereka sudah mulai memahami tentang apa yang akan dialami oleh Yesus. Mengapa mereka tidak mampu? Karena mereka tidak memiliki kekuatan di dalam hidup mereka. Tapi Yesus katakan kepada mereka, "Damai sejahtera Allah akan kuberikan kepadamu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban atas ketidakpastian yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah damai sejahtera. Shalom, tenang, aman. Tapi ada di balik kata damai sejahtera itu, kamu akan mengalami penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau membawa murid-muridnya untuk melihat keberadaan Yesus, untuk melihat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus, sehingga kalau kita memperhatikan dalam Injil Lukas tadi, setelah Yesus hadir di tengah-tengah, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan hadir di tengah-tengah mereka, barulah mereka percaya. Namun bagi kita yang hadir saat ini, saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita, begitu banyak hal yang membayangi, yang menghalangi pandangan kita, pikiran kita, mata iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya kita harus menikmati damai sejahtera dari Kristus itu. Dengan menikmati damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk melangkah menghadapi berbagai hal yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena itu, dalam menjawab ketidakpastian yang dimiliki oleh murid-muridnya, Yesus memperlihatkan beberapa hal yang akan menjadi kekuatan kepada mereka dan juga kepada kita bersama-sama. Apakah kekuatan itu? Sehingga kita akan berada di dalam damai sejahtera. Yang pertama, Yesus mengetahui tentang apa
yang ia akan alami. Dalam ayat yang ke-32 bagian A. Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Hal yang pertama yang menjawab dan sekaligus menjadi jaminan damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus menjadi bahagian di dalam kehidupan kita adalah bahwa Yesus mengetahui tentang apa yang ia akan alami. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah sudah menubuatkan, sudah sampaikan kepada umat Tuhan tentang penderitaan yang luar biasa yang akan dialami oleh Yesus. Dan telah dinubuatkan bahwa mereka akan dicerai-beraikan. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7. Itu sebabnya Yesus kembali memperlihatkan dalam ayat yang ke-32 bagian A, Yohanes pasal 16. Saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan seterusnya. Dan benar, kalau kita memperhatikan, di saat Yesus sudah ditangkap, Yesus diadili, Yesus menanggung penderitaan melalui dia memikul salib naik ke atas bukit Golgota. Apa yang terjadi bagi murid-muridnya? Mereka tercerai-berai. Masih ada yang mengikuti mereka. Masih ada yang mengikuti, tapi dia dari kejauhan melihat apa yang dialami oleh Yesus. Yang seharusnya, kalau hal itu sudah disampaikan kepada mereka, mereka harus kuat. Mereka harus berani menghadapi itu. Tapi kenyataannya, sekali lagi, mereka menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Mereka tercerai-berai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pelajaran bagi kehidupan kita melalui jaminan damai sejahtera Allah ini? Untuk menjawab ketidakpastian, keraguan-raguan, ketidakpercayaan kita. Hal yang harus kita pahami ialah bahwa Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi untuk menggenapi setiap rencana Allah. Itu sebabnya kita harus siap menghadapinya. Jangan lemah, jangan lengah, tapi kita harus siap untuk menghadapinya. Karena apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan pasti akan digenapi. Kalau kita lemah, kita akan seperti dengan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan kita akan meninggalkan Yesus. Kita akan menjual Yesus dan lain-lain sebagainya. Tapi kita harus mempersiapkan diri untuk berani menghadapi setiap situasi. Karena apa? Ada jaminan damai sejahtera Kristus diberikan bagi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita, saya sudah menyampaikan kepada PKW kemarin dalam pertemuan, dalam perayaan Paskah di Bolu, bahwa damai sejahtera itu tidak ditentukan dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi damai sejahtera itu ditentukan dari dalam hati kita. Karena kita punya iman, kita percaya Yesus, Allah yang kita sembah, yang kita layani, akan menuntun kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana damai sejahtera itu bisa menjawab
ketidakpercayaan, kekhawatiran, ketidakpastian dalam kehidupan murid-muridnya. Yesus katakan, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yesus menyampaikan tentang apa yang ia akan alami. Saat Yesus disalib, dia dalam kelelahan. Dia dalam kesakitan yang luar biasa. Dia diolok. Dia dijadikan sebagai seorang yang bersalah. Dia mengalaminya dengan melihat, dia mengalaminya sendiri. Di mana murid-muridnya, sekali lagi, mereka sudah tercerai-berai. Karena ketakutan. Karena mereka tidak mau menghadapi apa yang dialami oleh Yesus apabila mereka disebut sebagai murid-murid, sebagai pengikut. Namun, Yesus katakan, aku tidak sendirian. Karena Bapa menyertai aku. Disinilah menjadi sebuah kekuatan besar bagi kita yang percaya bahwa Allah itu esa. Sekalipun dalam pribadinya ada 3, tetapi dia satu. Allah Bapa menyertai dia di dalam tubuh Yesus, dalam keberadaan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Bapa menyertai dia. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 8 ayat 16. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Yesus menyampaikan kepada mereka di saat dia memperkenalkan dirinya bahwa Yesus itu adalah terang dunia yang dibutuhkan oleh dunia yang hidup di dalam kegelapan dan akan melakukan penghakiman. Bahkan dia sendiri akan dihakimi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Ayat yang ke-29 dalam pasal yang ke-8. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Luar biasa Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa menyertai dia sekalipun dalam kesendirian. Menjadi sebuah pelajaran yang sangat berarti, berharga bagi kita bersama-sama dalam menjalani kehidupan, dalam menikmati damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus, adalah bahwa penyertaan Allah akan tetap ada di dalam diri kita. Karena apa? Kita ini adalah milik Allah. Jangan takut. Kita ini adalah milik Allah yang akan dilindungi, dipelihara, dijaga di dalam kehidupan kita yang Allah mau, yang Allah tuntut dalam hidup kita. Adakah kita melakukan kehendak Allah? Adakah kita melakukan kehendak Allah? Yesus menikmati penyertaan Bapanya karena dia taat dalam dalam melakukan rencana Bapa bagi umat manusia.
ketaatan harus menjadi sebuahnya kenyataan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita penuh dengan ketidakpastian. Tapi jangan takut, Bapa menyertai kita. Allah menyertai kita dan damai sejahtera ada di dalam hati kita. Itu sebabnya jangan takut. Tapi sekali lagi pertanyaannya, kita harus melakukan apa kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang terakhir, apa yang menjadi jaminan damai sejahtera itu dapat menjawab ketidakpastian dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-33 pembacaan kita pasal 16 tadi, ayat yang terakhir, di situ dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi Bapak Ibu, perkataan ini diucapkan oleh Yesus sebelum dia mengalami penderitaan, sebelum dia bangkit. Tapi dia sudah memberikan jaminan itu kepada murid-muridnya dan dia katakan, aku telah mengalahkan dunia. Luar biasa Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi seorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, dalam kehidupan, dalam ketidakpastian yang kita hadapi bersama-sama saat ini, memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dan Kristus telah mengalami kemenangan, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Maka di saat kita hidup di dalam damai sejahtera itu akan membuat kita untuk menjadi seorang pemenang. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangannya memperlihatkan atau mengungkapkan tentang kekalahan dunia yang dialami oleh orang-orang yang tidak senang kepada dia. Itu sebabnya pada waktu Yesus telah bangkit dari antara orang mati, penjaga-penjaga kubur, para pemimpin-pemimpin Yahudi memberikan sogokan kepada orang-orang yang menjaga kubur. Weh, diam. Jangan beritahukan hal itu. Katakan ada murid-murid yang datang mengambil. Tapi Yesus memperlihatkan diri, menampakkan diri, bahkan memberikan damai sejahtera itu kepada mereka, kepada murid-muridnya, untuk memperlihatkan bahwa benar Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus telah mengalahkan maut. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita percaya kepada Yesus yang telah mengalahkan maut itu. Kita sedang menantikan kehidupan kekal di dalam kemuliaannya. Dan karena itu, sekali lagi, jangan kita takut menghadapi kehidupan ini. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita layani, telah mengalahkan dunia. Dan kita adalah pengikutnya yang akan menikmati kemenangan demi kemenangan sampai kita masuk di dalam kehidupan kekal. Amin.